Halo semua, kembali lagi di 1 Million Journey Tour de ASEAN. Di episode sebelumnya, kami keliling dan melihat apa yang unik di Pulau Phuket ini. Sekarang, kami menuju Bangkok. Cukup pricey di sini, mahal. Sekarang tanggal 14 dan sekarang jam 5 pagi ya, tepatnya 5.20. Kita mau langsung berangkat ke Bangkok karena perjalanan dari sini ke Bangkok sekitar 12 jam. Nanti di tengah jalan kita akan ketemu sama Daeng yang naik motor waktu sampai di Suratani ya. Mobil lagi disiap-siapin keluar ya, semoga perjalanannya baik-baik saja. Jadi di tiap etape kita tuh kadang-kadang suka ada satu etape yang nyetir terus full. Kayak dulu tuh dari Pangkalan Bun ke Pontianak. Itu tuh kita juga non-stop, paling berhenti cuma buat makan sama ke WC. Terus dari Kuching ke Miri ya. Terus dari Palu ke Gorontalo itu juga non-stop. Nah, kalau yang etape ASEAN non-stopnya ini ya dari Phuket ke Bangkok itu ngelewatin kalau lebih kayak gitu deh. Yuk, let's go. Karena perjalanan dari Phuket ke Bangkok sejauh 833 km atau sekitar 12 jam 9 menit, kami langsung menyiapkan barang-barang ke mobil. Setelah semua persiapan selesai dan mobil sudah aman, habis sholat subuh, kami langsung berangkat. Nama resmi Bangkok sendiri adalah Krungthep Mahanakon Amon Ratanakosin Mahitara Ayutthaya Mahadilok Pop Noparat Ratachatani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakatatia Witsanukam Prasit. Panjang bener ya. Nama panjang ini mencerminkan sejarah dan kemegahan kota tersebut dan secara resmi digunakan sejak Februari 2022. Langit sudah mulai terang dan perjalanan masih panjang. Kami mengisi bensin terlebih dahulu. Sekarang jam 10.32 atau jam setengah 11 ya. Kita isi bensin dulu. Nah, kalau di sini di Thailand itu kita ngisi bensin nggak perlu pencet-pencet sendiri karena udah ada bapaknya. Anti-pipe. Oke. Gasoline. Wow. Keguling dong, astagfirullah. Tapi itu kayaknya sih ini ya, orang ngantuk kali ya? Iya, kayaknya orang ngantuk. Waduh, ngeri banget. Semoga supir truk baik-baik aja ya. Untuk teman-teman yang suka perjalanan jauh, selalu hati-hati agar selamat dan sampai tujuan. Loh, ada apa ini? Ini joget-joget banget depan masjid ya? Kita udah nyampe masjid ya. Ada joget-joget depannya. Nah, ini masjidnya nih. Alhamdulillah. Sudah sampai. Yuk, kita ini turun dulu. Depannya kosong karena si Rahmat tadi turun duluan, dia mau ngambil video orang joget-joget depan masjid. Aneh banget sih. Itu ada apa ya? Kenapa mereka joget-joget di depan masjid? Ternyata mereka jalan kok itu. Payung-payungnya jalan sampai ke depan. Bukan joget depan masjid, bukan. Tapi kebetulan pas kita lagi lewat sini, dia pas lagi lewat juga. Tuh lihat payungnya jalan kan. Makin lama makin ke depan tuh. Gak tau lah ada apa. Mau nanya juga bingung, pada nggak bisa bahasa Inggris di sini. Harus pakai Google Translate. Oke, kita sholat dulu. Kita lihat masjidnya seperti apa ini. Cuma gue nggak ngerti itu kenapa ada bangunan kayak masjid kayak Kubah di sana, terus baru di sini ada masjidnya. Sejarah Masjid Al-Ansor ini pada tahun 1959, komunitas muslim dari berbagai provinsi berimigrasi untuk membeli tanah untuk bertani dan berkebun. Mereka bukan hanya membuat kebun dan ladang, tetapi juga sebuah rumah ibadah sederhana. Masjid ini dibangun sebagai rumah kayu berlantai 2 dan didaftarkan dengan nama Masjid Al-Ansor. Pada tahun 1963, Haji Arifin Damrongsak menggantikan posisi imam.
dan ada rencana untuk membeli tanah baru di sepanjang jalan Pet Kasem untuk membangun masjid baru yang lebih besar dan lebih cocok. Masjid Al-Ansor bukan sekedar bangunan, ia adalah cerminan dari kegigihan sebuah komunitas, dari sebuah masjid kayu sederhana hingga menjadi pusat spiritual yang lengkap dan modern. Masih sekitar 3-4 jam lagi menuju Bangkok. Aman Pak, ini sama kayak waktu dari Palu ke Gorontalo Pak, ini begini Pak. Tapi jalannya bagus ya. Bagus terus. Dan apa ya, rasanya tuh di sini mobil tuh pelan loh. Pelan. Padahal kita udah jalan 100, 110, 120 itu biasa aja gitu loh. Biasa aja, semua begitu juga. Tadi kan lagi hujan ya. Nah. Kita kereta api ya, nah, mobil depan mobil Betul. belakang. Nggak tahu lu di mana gitu. Terus gue tanya si Rahmat, Rahmat tebak berapa kecepatan? 70? 90 mat. Oh iya. Kok rasanya pelan ya? Emang jalannya agak aneh loh. Iya. Pada segitu semua. Iya. Rata-rata. Lucu ya? Karena saking bagusnya kali Pak jalanan Pak. Iya, jadi enjoy aja bawanya. Jadi nggak perlu ada tol, tapi ya jalannya udah bagus kayak gini, dan tiap ada tempat kayak gini tuh dibikin dua jalur lambat. Ada separasi buat jalur lambatnya gitu. Betul. Jadi kalau mau masuk gang-gang sini ada separasinya. Oke, let's go, kita berangkat ya. Gas lagi nih. Dan ini lagu yang Thailand ini ternyata emang kayak gitu ya. Dangdut Thailand Pak. Kayaknya sih model dangdut Thailand. Emang gitu. Dangdut apa emang lagu Thailand kayak gitu semua? Kayaknya dangdut Thailand doang Pak. Ya udahlah ya, yuk. Pal, yuk. Tuh, ini kita lagi kereta-keretaan sama depan nih. Kereta-keretaan tuh rombongan. Artinya kecepatan kita sama dia sama. Sama, benar. Oke, berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya? Segini. Sampai 20. 135. Tapi santai banget tuh, lihat tuh. Ya. Aman aja ya. Gak berasa kenceng. Even ya, kita di tol Jawa ya. Itu rasanya 130 itu kenceng banget. Oh iya, rasanya benar. Di sini enggak, biasa aja. Di sini biasa aja. Dan ini 120 nih sekarang nih. Truknya juga kenceng. Berarti truk juga tuh gandeng lagi. Di sini tuh nggak ada odol, adanya gandeng. Gandeng ya, benar. Jadi kenapa jalannya bagus juga salah satunya nggak ada odol. Oh iya, bener juga ya. Iya. Dibagi ke ini gerbong belakangnya. Tuh lihat tuh, panjang juga gitu ya. Bener. Tapi mereka kebut loh, bener, truk loh. Iya. Jadi nggak nyangka gitu, jalan ngegas. Loh. Oh kita cuma ngikutin mobil depan. Tahu mobil depan juga segini berarti. Dan rata-rata mereka tuh kereta-keretaan juga. Jadi depannya ada lagi di sebelah kanan 130, kadang 140. Jadi gua kadang-kadang kalau ada yang lebih kencang di belakang, udahlah gua kasih aja lah. Kasih dulu. Loh, lihat tuh depannya tuh. Ada lagi kan? Iya bener ya. Ini ada speed kamera, dia agak turun, ya, 108, 107 tuh. Tetap nurut Pak sama peraturan lalu lintas. Iya. Edan, gokil nih. Bisa gitu ya. Kereta-keretaan doang berarti, bener ya. Tuh, ini ada kameranya nih. Langsung pada tuh. Pelan. 82. Iya, di bawah speed limit bener. Iya, jadi mereka tuh kayak udah tahu tempat mana ada kamera, ada apa, teng langsung turun. Habis itu ngegas lagi nih, tuh. Oh iya, tuh, 100, 102. Naik terus. Aneh, Pajero lebih kenceng ya. Cuman di Thailand ini, kalau di Malaysia kan gue sering pakai udara luar ya. Nah, ini gue matiin, gue ambil sirkulasi dalam. Kenapa? Karena ternyata karena banyak yang pakai diesel. Ya, betul. Nah, itu kadang-kadang suka bau diesel itu masuk ke dalam. Kita tuh naikin kecepatan juga santai. Iya bener, kagak pakai dibecek. Tapi kenapa rasanya kenceng nggak berasa itu juga bukan cuma soal jalannya. Soal mobil yang kita pakai juga. Oh, tentu saja, Pak. Iya, karena mobilnya nggak enak ya. Tetap berasa. Tetap berasa. 120 santai banget ya. Gak kerasa loh kita bawa kenceng-kenceng. Segitu aja. Jadi kalau kita nggak ngeliat speedometer ya, kita ngeliat mobil depan aja gitu ya. Tahu. Gue tuh rasanya kayak bawa lagi 100 nih. Ini kayak gini 100. Oh, gue tahu kenapa rasanya gak kenceng. Kenapa? Karena mobil sebelah kiri kenceng juga. Iya benar. Karena kalau di Indonesia mobil kiri tuh 60. Oh, lambat banget. Kadang-kadang truk juga cuma 50. Jadi pas kita bawa 100 kayak kelewatan weng gitu loh. Iya, yang di sini kiri juga kenceng. Tuh. Lebih kenceng lagi tuh. 100-an juga kiri, bener berarti. Berubah gitu ya behavior pengemudinya ya. Habit pengemudinya berubah langsung. Dari yang di Malaysia begitu, sekarang begini di Thailand. Iya. Malaysia tuh masih terasa kenceng loh. Malaysia kenceng, Pak. Iya, berasa kenceng. Iya, berasa kenceng. Bila tuh nyetir masih terasa kenceng. Bener. Di sini nggak terasa kenceng. Orangnya lebih
was nyetir ya. Tapi kagak jarangnya ugal Pak ya? Jarang. Jarangnya manuver nggak beres tuh jarang. Tapi ada. Ada, benar ada. Tetap Dan ada. biasanya diesel. Nah, itu dia. Yang pickup tuh kadang-kadang beloknya sat. Tapi semakin ke utara semakin sedikit. Makin sedikit. Sudah mulai memasuki daerah Bangkok. Tapi kok masuk tol ya? Gimana ini bayarnya? Coba. Bisa cash kayaknya. Bisa. Ya tiba-tiba udah nyampe Bangkok, ada pakai hazard, jadi biar orang nggak nungguin kita di belakang. Kok ada orangnya? 50 baht coba. Sawadikap. 50 baht. Ya. Tukar behind us. Oke. Thank you. Ada nggak belakang gue? Bayar cash 50 baht. Ada tol ternyata ya. Tiba-tiba ada gerbang tol pas keluar. Kaget, Tapi bisa cash. Bisa cash untungnya. Bisa cash, aman. Ini 28 km lagi padahal udah mau nyampe. Kaget. Kok tiba-tiba ada tol? Oh, di sini bukan gitu ngomongnya. Ah, gimana? Jalan tol. Jalan tol. Nah, gitu. Tol gitu ya benar. Naik turunnya begitu, Mbak. Sudah bisa? Aman. Jadi ini namanya jalan tol. Jalan tol. Kalau yang tadi namanya gerbang tol. Ternyata jalan tolnya itu melewati jembatan besar seperti ini. Ah, Kalau segini 25.000 sih oke. worth it, Pak. Karena ada jembatannya, ini Terus yang mahal. View-nya tuh, Pak. Bagus ya? Ah, bagus. View-nya bagus. Ya karena bikin jembatan tidak murah. Kenapa tidak dituitin? Gitu. Ah, itu benar pemikiran seperti itu. Iya. Nah, kalau nggak mau lewat sini ya bisa ada pilihan. Nah, itu Jadi dia. jangan dipaksa. Betul. Daeng. Daeng lewat sini. Wah, Daeng lewat sini tadi. Tapi ini nggak ada motor ya? Nah, itu dia. Apakah tol sini boleh motor masuk apa enggak, Pak? Kayaknya nggak ada deh. Itu nggak ada motor dari tadi. Iya, nggak ada motor di tol. Dalpot ini bener ya, Dalpot. Nah, benar berarti. Oh, udah sampai di Bangkok. Di Bangkok ya. Wow. Vibes-nya mirip Kuala Lumpur kan? Iya, bener. Oh, iya. Dan di sini banyak sekali mobil listrik. Iya, Pak. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Bensin di sini mahal. Oh iya, bensin mahal benar. 1 liternya sekitar 15 sampai 16 ribu ya. Tergantung ronnya. Iya. Nah, jadi mobil listrik itu baru terasa di sini. Yang aneh itu Malaysia. Malaysia ada mobil listrik tuh buat apa? Oh, bensin murah, mobil listrik banyak. Buat apa? Ngapain gitu? Yeay, akhirnya kami sampai di Bangkok. Wah, bayar lagi, Pal. Berapa lagi? Isi pas. Isi pas tuh berarti pakai ini kali ya, kartu ya. Tapi untungnya di sini masih ada yang pakai ini Cash. ya, cash. Agak kaget gue karena selama ini ke Bangkok nggak pernah nyetir. Selalu di Pernah test drive. oh, tes drive doang. Nah, kalau untuk nyetir belum pernah. Baru ini ya. Baru tahu ada tol. Tapi berapa bat nih? Semoga 50 doang ya. Ini 25.000 lagi. Iya, lumayan juga kalau dalam kota segitu ya. Iya. Sawadikap. Oke. Thank you. Sonsinya mana? Zaman dulu banget tuh, 25. Aduh. 25. Karena udah gak ada petugas tolnya kan? Iya. Udah gak bisa ngomong gitu. Bener. Nah, sekarang bisa. Kalau zaman dulu selalu sonsinya mana? Eh, Lewat tol. Bener juga lagi. Iya lagi bener. Ketahuan umur. Ketahuan umur. Oh ini dapet ininya Tuh lihat tuh, Artisnya. iklan mobil tuh gede banget tuh. Fortuner tadi ada Oh. Xpeng, ada apa. Gila loh, ini baliho tuh di sini gede-gede. Tuh Fortuner New 1.239.000 baht. Sekitar 600 jutaan lah ya. Leader S. GR Sport Legender Leader. Yang paling kita leader kali. Bener. Tuh, itu lagi tuh lihat sebelah kiri apa tuh? Super. High cool. Apa sih itu? Super high cool apaan sih? Kaca film kali Pak. Kaca Kaca film. Oh iya Super high cool bener. benar. Kaca film. Sekarang kaca film banyak banget mereknya.
Wih, ekspor sih. Itu boleh masuk loh. Itu mobil bak yang nggak ada isinya orang. Memang transportasi umum kali Pak. Ya, tapi tidak safety ya. Ya, X-Force juga lagi ramai iklannya di sini ya. Tapi di sini X-Force-nya hybrid. Betul, sudah hybrid. HRV dari tadi ketemu juga semuanya hybrid. Semua. Tidak ada yang tidak hybrid di sini ya. Dan Iklan Chery itu baru masuk sini. Tapi Omoda Jayco sudah lebih dulu. Jadi bisa gimana Pak? Kalau kita mau servis bisa ke Omoda apa gimana? Chery itu masih coming soon ya. Wow. Tapi kan dia satu platform ya. Jadi Ya, betul. mobil ini itu menggunakan platform namanya T1X. Platform yang didesain bersama engineer dari apa, Jo? Apa? Jaguar Land Rover. Oh iya benar, lupa gue lagi. Jadi si Chery itu punya 50% sahamnya Land Rover. Jadi ketika mereka mau bikin Chery Tiggo 8 di tahun 2016, mereka bikin platform baru yang dipakai sama Tiggo 8, Tiggo 9 dan kawan-kawannya. Nah, itu bersama engineer dari Jaguar Land Rover. Makanya suspensinya enak. Mantap sekali. Iya. Jadi bukan karena kita disponsori, tapi emang kalian coba yang naik Tiggo 8 Coba dulu dah. ya. Coba dulu dah. Enak kan? Enak itu bro. karena nggak kaleng-kaleng emang. Betul sekali. Handlingnya juga bagus ya. Kebayang tadi kita jalan 120 itu rasanya kayak santai banget. Aman aman rasanya. Santai. Santai. Pom bensin itu pelangnya tinggi sekali loh. Iya bener lah. Kelihatan banget dari jauh. Iya, tinggi banget. Mau bensin apa kelihatan semua tuh. Barometer dan oh, gua tahu kenapa. Apa? Tuh, plang-plang juga tulisannya gede-gede. Karena tulisan susah dibaca. Kalau orang Thailand mah kebaca-baca aja, Enggak, Pak. dia terlalu rapet gitu loh. Iya sih. Terus biasanya di bawahnya ada latinnya kan? Iya benar. Jadi tuh bentuknya tuh mirip-mirip kayak AU gitu loh. Iya lagi. UIA. Bukan. Tapi benar sih iya, makanya gede-gede sama tinggi-tinggi benar. Karena susah dibacanya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di penginapan. Gimana rasanya di mobil? 14 jam ya jadinya ya? Total kita berangkat jam 5.40 pagi, tiba di jam 7.40 malam. Nah, 14 jam pas berarti ya. Pantatku hilang. Ya, emang begitulah. Kadang-kadang ada etapa yang panjang, sering kali kita etapa yang pendek. Enggak, opsi cuma dua, panjang atau panjang sekali. Enggak lah, Terakhir pendek berapa jam? 6 jam. Pendek tuh. Oke lah, itu 6 jam. Ya jago tuh 2 jam berhenti tidur. Oke. Jadi ya kita harus menyesuaikan pace. Pantas kau berbulan-bulan ya. Ya, NTT 5 bulan karena dia 2 jam tidur. Oh. Pantas, ini beda kasus kalau begitu. Tapi so far aku sangat menikmati perjalanan kali ini ya, sangat menyenangkan. Dan jalannya bagus. Ya, walaupun tak ada tol, jalan rayanya itu antar kota itu Iya. satu jalan tuh 3 jalur, Dan 6 jalur totalnya. Ini loh, yang mengagetkan itu adalah kita tuh nyetir ya 110, 120 itu rasanya kayak 80. Betul, dia tidak ada bumpy-bumpy-nya, padahal itu jalan raya biasa. Dan gak cuma bumpy, karena depan kita juga segitu, sebelah kiri kita juga segitu. Betul. Jadi ketika kita nyalip mobil kita 120 di sebelah kanan nih, main kereta-keretaan gitu kan. Yang sebelah kiri juga nyusulnya tuh susah gitu loh. Jadi mereka pun juga 110, 100 itu gua rasa. Dan itu semuanya berarti tidak ikut yang punya minimal speed. Gak ikut minimal speed. Tapi aku enjoy. Awalnya aku kira, kan awal pas kita datang dari Malaysia kita bilang Thailand kayaknya agak semeraut kan. Tapi ternyata jalan rayanya aku jempol. Enggak, emang Thailand masih semerawut. Tapi lu sampai sampai Patani aja, itu jalan masih bagus. Iya, jalannya bagus. Jalannya bagus. Luar biasa loh. Ya itulah, Kita sudah sampai di heart of the Thailand. Bangkok. Enggak. Ini heartnya kan? Kita sampai di Krung Trap. Apa? Krung Trap apa? Krung Trap Mahanakhon. Apa tuh? Oh, dia ada briefing sebelumnya, aku tadi di briefing, aku nggak tahu. Nama resmi Bangkok ada Krung Trap Mahanakhon. Oh, yang panjang itu? Yang Nah, itu beda lagi, itu lebih panjang lagi. Tapi itu disingkatnya Krung Thep Mahanakhon. Oh, Silakan googling ya, nama panjang Bangkok. Ah, ya. Terpanjang sedunia rupanya. Panjang sedunia. Pusing-pusing lah itu. Kita istirahat dulu, besok kita mau explore Bangkok dan kita akan berpisah dengan Si Bapak. dengan Pak Torik Pak ya. Torik.
sekarang menikmati dulu hotel sebelum jalan naik sepeda lagi. Oke, let's go. Kami langsung istirahat karena perjalanan yang sangat jauh. Pagi ini kami akan berpisah dengan Pak Torik karena Pak Torik ingin melanjutkan perjalanannya. Kami menurunkan sepeda Pak Torik dan mengecek sepedanya agar aman ketika melakukan perjalanan. Ini apa nih, Pak? Buat itu, buat senjata, buat ngusir anjing-anjing. Seriusan? Iya. Oh. Anjing tuh kalau itu saya udah sering dikejar anjing. Saya ngerem dia masih deket aja, saya gini. Oh gitu. Saya giniin, kabur dia. Oh. Lari. Beneran? Emang Baru bener. tahu. Emang bener. Oh, itu coba Pak, kita. kabur nggak dia? Taruhnya di mana Pak ini Pak? Di sini nanti di belakang. Oh gitu. Jadi kalau ada anjing langsung megang gini ya? Enggak, kalau saya berhenti rem anjingnya kabur, nggak pakai. Kalau anjingnya masih ngedeket baru saya langsung keluarin. Ini kan cuma satu diganjel sini nanti. Ini aja ya. Seret Mm-mm. gitu ya. Satu aja diganjel sini. Ini bahannya apa Pak? Udah. Stainless. Stainless ya. Iya. Tapi enteng sih. Enteng. Iya, rabies nggak takut dia. Kita yang takut kalau itu mah. Setelah selesai memastikan sepedanya siap dan aman, akhirnya kami berpamitan dengan Pak Torik. Saya Pak ya. Saling mendoakan aja. Amin ya Perjalanan Allah. juga ya. Amin. Semoga Pala juga anak istrinya bisa sembuh. Amin. Lagi sakit, Pak. Amin ya Allah. Ah. Amin amin ya Dan Allah. semoga John sama Ariana dapat hidayah. Amin. Hidayah ya. Amin. Mualaf Pak. Jadi kita ngumpul bareng-bareng di surga Pak. Amin. Masya Allah. Masya Ya, Allah. minum air dari tangannya Nabi Rasulullah ya. Bisa, Pak. Insya Allah ya. Abang ada Pak? Ada lah. Minum air kan kita ditunggu kan di Oh, telaganya Rasulullah. Oh iya iya iya. Insya Allah ya. Insya Allah ya Allah. Semoga Bapak berjalan lancar, sehat terus ya, Amin. dan banyak diberkahi Ya, dalam perjalanan. Amin. Sama-sama Sehat, kita sehat, semua ya. semangat. Sama-sama kita semua yang terpenting dari saya kita jaga iman. Sehingga hidup kita itu nanti dalam keadaan beriman maka kembali pula dalam keadaan tetap beriman. Insya Allah ya. Insya Allah kita jaga iman, perbarui iman setiap hari. Insya Allah itu aja pesan saya ya. Insya Allah kita jaga ini sama-sama. Amin. Tapi mohon maaf ya Pak ya. Ketemu lagi. Jalan Sehat selalu ya. Insya Allah ya. Dapat hidayah ya Allah. Amin amin ya Allah. Bang, ya. Mas Eko belum bangun ya? Mas Eko salam yang belum kelihatan ya. Mohon maaf ya Pak ya kalau kita banyak salah Pak ya. Alhamdulillah saya juga mohon maaf ya. Maaf. Insya Allah kita semua selamat sampai tujuan, kembali sampai tujuan dengan selamat juga ya. Hari ini. Arah sini. Iya, udah tahu. Udah. Kau jangan menyesatkan. Tanya lagi saya juga nggak tahu ya. Saya lihat lagi ya. Kok jadi sedih ya? Daeng. Habis ini kemana? Saya balik dulu, saya mau nyari-nyari bengkel dulu. Lah ini depan kita bengkel. Ah, beda nih Pak, beda. Nanti malam di sini. Pas banget ada bengkel ini ya. Pak Torik pergi kita jadi sedih ya. Asli. Langsung Agak melo auranya. apa? Kayak berat gitu di sini ya. Bisa. Tapi nanti Semoga- malam mungkin saya samperin lagi lah. Deket kok dari sini. Apa gitu? Tujuannya masjidnya, tujuannya Oh, oke. Berapa kilo dari sini? 15 kilo lah. Oh, dekat dong. Dekat banget. Ya, semoga aman ya. Aman. Nggak jaman. Oke lah, kami jalan dulu ya. Nanti ya. Saya makasih. Kita masih ngumpul lagi ya. Insya Allah tapi Jalan-jalan bareng kan? bisa kami sudah jalannya lagi hari malam.
Karena cicil dari mana? Kita foto dulu depan motor, belum foto-foto kita. Oke, let's go. Pak Torik dari mana ya? Lumayan jauh tuh beliau. Tuh lihat di Oh, Asik. kan bisa pantau pakai GPS. Kok kayak gitu kita Iya. pantaunya ya? Udah dong. Bisa tahan berapa Kangen. hari tuh? Tag-nya. Tahun. Hah? Pagi-pagi Bang Ridwan baik ngemil nih karena dia lapar. Apa? Karena besok kami ke pabrik Furukawa, kami pindah penginapan yang sudah disiapkan oleh pihak Furukawa Battery. Apaan tuh? Bentar, ini kan ada monyet warna pink. Mau jadi pink raksasa. Gorila. Bentar, ini kita udah nyampe sebenarnya. Tinggal depan situ, tinggal cari parkir kita. Oh iya nih. Kok kayak Orchard Road? Iya, ini nih yang daerah kemarin kita jalan-jalan tuh, An. Ini kuilnya nih. Ini kuilnya nih. Yang lu kecapean. Oh iya, pas puasa soalnya. Kemarin kita masuk kuil sini karena si Farhan sama itu kecapean. Capek apa dia? Kemarin kapan? Waktu kita Bangkok Motor Show ya. Oh, aku kira kemarin semalam. Bingung aku. Nah, ini gimana cara parkirnya ini? Mungkin kita ke mall aja mau nggak? Kita ke mall sana. Sebenarnya hotel kita tuh deket. Hotel. By the way, hotel kita tuh deket dari sini. Gimana kalau kita parkir di hotel dulu aja daripada kita pusing cari parkir habis itu jalan kaki? Boleh. Masuk akal. Oke Pak, mungkin bisa nih Andi lagi konfirmasi dulu ke yang ini. Ya. Ini apa sih? Ini apa sih, Sukhumvit bukan Ini sih? boleh. Sukumbit. Apa Sukumbit tuh? Apa nih? LGBTD kah apa nih? Nggak ngerti dari kemarin. Oh ini bukan LED cantik, LED LGBT coy. Ini jalan kaki asik sih sini. Sini jalan kaki asik banget. Macam Orchard Road. Tak usah jauh-jauh. Asik kan? Asik. Ramai. Dan Anda lihat Oh cuacanya sedang tidak panas. ya, the best day ever. Ini tuh atas bukan tol loh. Atas jalan ya? MRT. Oh. Kereta. Oke, kereta. Jadi kita naik kereta aja langsung straight nyampe ya. Oh, naik dari mana, Pak? Aku tak ketemu di Di halte. depan ada lagi halte. Tenang aja, aman. Di sini semuanya connected. Oh ya? Iya. Masa dia sebagus Singapura? Enggak lah, enggak sebagus Singapura lah. Tapi kita sampai itu aja nih ya. Tempat kita apa namanya? Big City yang ada itu. Yang pameran itu sampai sini itu jalan terus naik MRT terus. Nanya, dia ada nggak sih yang kayak di Orchard Road yang bawah kita tuh rupanya itu adalah stasiun di bawah kita ini? Enggak nemu ya, tapi di atas semua sih rata-rata. Oh. Gede tapi. Berarti salah satu yang cukup gokil tuh Singapura ya? Iya. Jadi gedung tingginya lumayan juga ya. Kalau orang Singapura di Singapura struggling ya. Terus sini jadi sultan. Wah, pas ke Malaysia, ke Indonesia Sultan. Kalau ke Thailand apa lagi? Jadi Sultan. Nah, kau. Aku mau tato logo Ini Furukawa kiri sih, langsung boleh. nggak sih? Tuh kiri toh? Kiri langsung nggak sih? Kiri toh? Dia nggak bilang. Kelihatan Oh, nggak? dia Kelihatan. dia ngasih lampu belakang kita ngasih lampu jadi suruh jalan. Oh, baik ya dia nggak ada klakson ya? Iya, kasih lampu ting 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 ting. Oh, Itu udah level marah berarti itu. Wah, Thailand GoPro di sini the best sih. Karena hari masih siang, kami ingin keliling mall di Bangkok yang ada di dekat hotel. Ya, jadi kita sudah taruh mobil di hotel. Betul sekali. Kita nginep di Jal City Bangkok. Betul sekali. Nah, ternyata di sini adalah tempat yang sangat padat Pusat dan kota. ini jadi tempat destinasi wisata sih, kayak Orchard Road-nya lah. Oh, kalau di Singapura tuh. Iya, kalau di Malaysia kayak Bukit Bintangnya lah. Oke. Kalau di Indonesia kayak Di Margonda Raya, Pak. Ya bener nggak, rame nggak ke Margonda? Rame. gua sampai speechless tau gak? Yuk, kita jalan-jalan di sini rame sekali dan karena di sini tuh transportasi umumnya sudah terintegrasi semuanya. Bagus, rapi. Kita mau ke Mamar tuh enak. Oh. Dan di setiap stasiun itu ada loker-loker room gini. Jadi kalau misalnya kalian bawa koper atau apa, ya belum bisa check-in hotel, kalau sini dulu aja. Bisa jalan-jalan. Nih, bener kan? Senaruam. Where are we now?
Kita di Jongnon. Jadi ini tiket kita itu ke Ekamai, tapi kita sebenarnya turun di Prompong. Ya. Tapi sama-sama satu stop, kita coba, kita bisa keluar nggak? Kalau menurut aku, kami nggak bisa keluar karena kami tagnya itu adalah Ekamai, bukan Pompong. Kalau menurut gua bisa, Karena bagi Bang Ridwan di dalamnya tuh bukan tentang tujuan tapi uangnya. saldo. Betul. Ya kan? Coba aja nanti. Kita hanya berdoa jarak Ekamai dan Pompong sama, jadi saldonya sama. Iya, harusnya ya. Kalau gagal pun nanti Bang Ridwan akan berdebat dengan orang Thailand pakai bahasa kai kai kau. Coba ya. Ya. Ini nggak? Bisa kan? Yang penting satu stop. Ya. Berarti dalam kartu tuh terdaftar bukan tujuan, tapi adalah jumlah stasiun yang dilewati. Yes. Uangnya adalah. Betul sekali. Woi, dapat di mall kita, woi. Langsung LGBT dong. Everywhere. Dan di depan wheel dong. Bendera depan wheel dong. Tuh. Mana? Depan aja. Depan aku. Kita mau ke kanan ya? Nggak tahu kemana kita. Emporium bro. Kamu turun ke bawah. Emporium. Ini namanya M-Porter. Ada orang pakai baju tahan malu. Jersey MU. Masuk ke dalam mall, sekalian kami mencari makan siang. Sama aja. Sampai lantai 4 doang. Itu yang sampai? Ada 6. Udah lah, tuanya dia naik eskalator, ay. Nggak usah malas naik langsung. Malas benar. Itu ada 6 ya? Ada. Gimana sih? Jadi elevator yang ini cuma lantai 4, yang sana lantai 6. Lalu kiri dan kanan di bangku lu terpisah, terbalik berarti. Jauh-jauh ke sini udah pusing-pusing nyasar ternyata tidak halal. Ya. Salah informasi, nggak apa-apa. Kita dari bawah aja. Dan cukup pricey rupanya. Saya ketemu omelet, harganya tuh 1000 baht, alias satu omeletnya 600.000. Nggak halal lagi. Iya loh, gua kira ada Udah menu mahal nggak ayam. halal. Aduh, ruginya 2 kali. Ya, akhirnya kami memilih ke sushi ayam di bawah. Keren kali. Semua ya? Tuh lihat tuh. Banyak jembatannya. Oh, ada air terjun tuh, lihat jembatannya tuh, lihat tuh. Susah juga ya cari makanan halal di Mall Bangkok. Cream and Nutella sauce. Banopi Bangku. What is that? Inside is Oreo crumble and Oh, banana. banana. Whipping cream and caramel sauce inside. And this one is banana yogurt cake ya. Yeah. Would you like to try What is this? This is the toffee cake. Oh, toffee cake. Chocolate coffee Rumahnya is what? and nutty. Oh, nati ya. Oke. Would you like to try Bisa one? bisa bahasa Cina. Hah? Bisa bahasa Cina tadi. Kenapa? Tadi bahasa Cina. Bukan Inggris. Oh, Inggris. Enggak ada. Apa ya? Americano satu. Americano one. Cold Americano. All Americano. Setelah makan siang, kami balik ke hotel karena kami akan ke tempat pasar yang cukup terkenal di Thailand, yaitu Pasar Akhir Pekan Chatuchak. Jadi kita mau ke Chatuchak. Chatuchak. Apa itu? Weekend market. Ini bukan weekend. Ini ada apa? Weekend, ini hari Minggu. Oh. Wih, apa warna merah jarang banget. Ada 2 yang wajib dikunjungi, Chatuchak Iya. dan Pratunam. Pratunam. Cuman karena kita hari ini hari Minggu, kita ke yang weekend. Weekend dong. Review juga 50.000 kan? Karena limited edition. Ya, 50.000 review versus 5.000 review yang Pratunam. Bedanya 10 kali lipat. jauh banget. Karena kan dia cuma buka di weekend loh. Tapi perhatiin di jalan deh di sini deh. Oppo. Ternyata di ibu kota aja itu banyak yang nggak pakai helm ya. Iya, aku udah lihat ini dari zaman kita dari Pak Tani sampai ke arah Phuket. Nah ya, Nggak pakai helm, tapi mereka nyetirnya tertib. Jadi kalau gue lihat ya, mereka tuh tertib, nggak
lawan arah, terus bisa ngasih orang lewat jalan walaupun nggak gitu pakai ya. Tapi nggak pakai helm. Lucu memang. Aneh ya? Jauh lah. Berarti itu adalah ya masih cukup Kalau dimaklumi kah? di Indonesia itu kebanyakan Udah tak pakai helm. Oh, ugal-ugalan. Kalau di kota ya, maksudnya di kota tuh pada pakai helm. Tapi ya begitu. Oke. Dan di sini banyak sekali mobil listrik. Bukankah Jakarta juga gitu? Tahu kenapa ini banyak mobil listrik? Nopo. Oh, pajaknya murah. Enggak, Ganjil genap. bukan. Bensinnya mahal. Oh iya? 15.000 16.000 per liter. Oh, kita beda sama si Malaysia lumayan ya. Makanya di sini tuh banyak sekali mobil listrik tuh. Ya. Menurut aku kalau bawa keluarga ke Bangkok lebih manusiawi Iya. dibanding Phuket. Di sini juga banyak pijet tapi Tertutup. dan kalau ada perempuan yang di depan tempat pijat itu bajunya Sopan. Sopan. Dia punya toko ganja juga kayaknya jauh lebih modern ya. Lebih kalem. Nggak heboh. Aku lihat malah agak elegan loh, kayak toko-toko elegan gitu, kayak toko apotek gitu. Profesional. Nggak wah gitu loh. Ya. Tapi terakhir gua kesini kapan ya? Kapan sih kita terakhir kesini? BMS itu Mas, Bangkok Motor Show Tahun berapa? 2023, 2022? 23. Kayaknya ganja nggak sevulgar itu ya? Iya. Oh, menyebar berarti. Iya. Apa karena kemarin lagi puasa kali ya? Lagi pada puasa udah jangan jualan ganja. Dikit lah dulu loh. Sekarang kok jadi banyak banget ya? Apa untungnya tuh besar ya? Ya, pokoknya ada dua aku lihat. Penjual yang lotre rata-rata itu emak-emak agak Ya, tua, udah penjual tua. lotre. Kalau ya penjual ganja tuh lebih kayak funky gitu loh. Kayak Mas Eko lah ya. Agak Mas Eko ya, betul. Gayanya gitu-gitu lah. Ya ini lucu nih. Dan di Bangkok seperti biasa, yang nyari halal tuh susah. Ya, kita bahkan di mall aja susah cek halal. Tadi gua makan di emang yang khusus jualan ayam. Dan masih dapat Hainan. Ya nggak ada babinya, nggak ada ininya, bener-bener full ayam. Karena even sampai KFC McD juga nggak ada halalnya. Hah? Iya. Macam mana KFC tak punya halalnya sini? Ya begitu, nggak ada logo halal ya. Jadi kalau sama-sama nggak ada yang halal, ya mendingan cari yang bener-bener full ayam gitu loh kan. Kalau itu kan dia masih ada baconnya kan. Oh, walaupun tadi dapat darah ayam ya lumayan lah. Itu saren. Kayak apa bahasa Jawanya itu, darah ayam yang dibukukan itu loh. Ada itu dia tadi emang. Kami makan, ya udahlah. Cuman makanan sini sih belum ada yang gagal sih. Belum ada yang gagal, even minumannya pun juga enak-enak semua. Nah ya kopi-kopinya oke. Kopi-kopinya better dari Malaysia sih. Nah, ini ada kuning gini. Kalau depannya masih belum ini, kita jangan masuk dulu. Oh? Ini namanya yellow box gitu. Yellow box, oke. Lihat Tuhan. Betul ya, ada X ini. Artinya apa? Itu nggak boleh sampai ada yang berhenti di situ. Oh, oke. Tuh, ini juga maju dulu ya, tapi kalau melewati udah penuh, si box ini. Udah, jangan. Oh, Jadi karena untuk orang masuk keluar sini. Yes, betul sekali. Oh ya? Ini disuruhnya 260 meter, salah lagi. Gak apa-apa lah, kita belajar suruh mereka mundur. Salah, ternyata salah. Ini buat muter balik, ada jalan kecil begini ya. Ini di bawah yang Depok Baru. Baru mau kupuji, jalan gampang ku pelajari. Bagus ya ininya ya, jalannya ya. Kebersihannya ini sih, diacungi jempol ya. Ya. Kok gak semacet ku bayangkan sih? Oh belum kali ya? Belum ini kan ke hari pusat Minggu. macetnya ya? Oh iya ding. Nah, ini kita naik ke atas nih ya. Tadi kita salah. Berarti kita jangan mentok-mentok baca ini doang ya? Tadi lihat yang hijaunya, tapi ternyata masih 200 meter lagi kirinya. Ya. Bangunan lucu kali. Iya. Macam wine yang banyak. Aku penasaran. Kayak gelas loh. Iya, kayak wine ku bilang. Kayak nanya, 3 tahun lalu Anda datang, sama sekarang datang, apa perbedaan signifikannya? Selain ganja? Gua nggak tahu ya, maksudnya. Gua baru pertama kali nyetir di sini. Karena kemarin cuma test drive mobil doang di area pameran. Oke. Tapi kalau untuk kotanya sih nggak sampai sini-sini. Gue cuma dekat-dekat MRT gitu-gitulah. Oke. Nah ini buat teman-teman yang udah pernah main ke Bangkok. Bahkan biasa orang normal liburan yang terbang pesawat tinggal di hotel. Lo sewa mobil atau kalau nggak pengen nge-grab kan? Iya.
comparison dengan road trip bawa mobil ke Bangkok. Apa perbedaan Jauh signifikan? banget. Apa? Jauh banget. Pertama kita Ya, bisa memang jauh, Pak. Jaraknya jauh. pertama kita bisa ngerasain traffic sini ya. Karena gua dari dulu tuh selalu stick sama transportasi umum. Jadi ke luar negeri kemana-mana. Kecuali di Amerika gue sewa mobil. Australia gue sewa mobil. Transportasi umumnya nggak terlalu ramah dan nggak menjangkau sampai jauh tempat kita nginep gitu ya. Tapi ketika sampai di Bangkok yang biasanya kita lewat transportasi umum, terus ngerasain jalanannya, ya itu experience yang berbeda banget sama kita naik transportasi umum. Tadi ngerasain transportasi umum kayak gitu kan? Berarti kalau boleh dirangkum tuh Anda merasa lebih lokal ya, melokal. Feels like lokal ya itu. Mungkin. Oh, kap lah. Apalagi, jadi biar ada gambaran nih orang-orang liburan versus road trip. Tempat yang sama. Dia tuh lebih kayak Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Motornya banyak dan mereka nyempil-nyempil, banyak nggak pakai helm, ya. Tapi tetap tertib. Artinya nggak naik trotoar, ya kan? Oh, hal-hal ini lu nggak notice pas lu naik public transportation kan? Enggak. Lu notice baru pas gini. Terus juga dia nggak se Malaysia ya. Malaysia kan lampu merah lebih renggang, ya kan? Mereka tuh kalau ngasih space tuh jauh banget. Kalau kita mau belok, dia ngasih udah dari jauh gitu. Ini harus agak maju dikit baru dikasih gitu. Tapi gampang gitu loh, nggak se ekstrim itu. Tapi menurut Anda nih, buat orang-orang yang udah pernah liburan ke Bangkok, rekomen nggak mereka untuk coba road trip di Bangkok? Rekomen. Terutama harus ngerasain jalan panjangnya itu. Dari Phuket ke Irian itu seru banget loh. Ya. Kalau aku sih ngerasa ya, dibanding pesawat, road trip itu membuat kita lebih hafal nama daerah, lebih hafal rute daerah, ngerti gak sih? Itu nama-nama kabupatennya, provinsinya tuh aku lebih tahu dari Suratani itu di mana, Patan itu di mana, aja nggak cuma Bangkoknya doang itu loh. Itu sih aku ngerasakan sih. Iya, cuma kan budget orang beda-beda sama orang tuh punya waktu tuh beda-beda ya. Nggak semua orang punya waktu panjang kayak kita bisa di luar negeri gitu. Kalau misalnya kita luar negeri paling berapa hari sih? Betul. Seminggu aja tuh udah lama banget loh. Betul. Ya kan, keluar negeri seminggu udah lama banget. Tapi kita seminggu kayak cuma dapat 2 kota karena jauh di perjalanan. 3 kota seminggu 3 kota. Gua Hat Yai, Patani, Phuket, sini dapat Bangkok 4. Berapa seminggu ya? Seminggu. Belum, udah seminggu belum kita? Karena kita naik mobil juga. Iya. Tiketnya itu sederhana banget ya, cuma begini doang udah dibuletin 50 baht, 25 ribuan. 25 ribu. Tapi tol di sini lihat tuh di atas banget. Jadi emang ya wajar lah ya harga segini naik ke atas, bangunnya mahal. Gedung dari ujung ke ujung ya. Iya, sepanjangan ini. Seneng kali mereka bikin gedung. Tapi lihat masih banyak hijau-hijaunya tuh. Mungkin teorinya Barry Iwan tuh dia ngomong gini, kenapa Bangkok nggak sepanjang Jakarta? Karena apartemen sini memang banyak banget dan memang digunakan buat orang tinggal. Iya. Jadi tinggal dan kerja, dia nggak perlu kayak jauh-jauh macet-macetan. Dan ada kantung-kantung parkir yang besar di pinggir-pinggir dekat MRT station. Oh, tempat parkir gede ya? Jadi buat yang dari jauh naik mobil mau masuk ke kotanya, mereka naik MRT aja. Masuk akal. Iya. Karena yang bikin macet itu adalah, tau nggak apa? Commuting. Commuting adalah orang yang tiap hari bolak-balik dengan rute yang sama dan dia harus bawa mobil. Let's say gini, lo rumah di Bekasi, kayak kerja di Sudirman. Cakep. Kalau Bekasi Sudirman itu ada 100 orang gitu ya, itu bisa naik 2 bus aja. Oh betul, dia punya footprint tuh lebih dikit di bus, betul. Jadi nggak perlu 100 mobil kalau masing-masing satu ya kan? Kan itu teorinya itu public transport. Iya. Nah sekarang gimana caranya agar public transport itu murah dan nyaman? Cakep. Jadi dari Bekasi, dari stasiun Bekasi itu mereka tinggal naik motor, parkir ya, udah ke Sudirman. Entah naik kereta, naik apa. Someday Jakarta seperti itu? Sudah. Apa tapinya? Kenapa tetap macet? Kenapa sih harus pakai tapi? Nah ya. Coba ada teorinya balik, cukup menarik. Dia bahas gini loh, bahwa
apartemen itu memang dihuni, tidak untuk dibeli dan dikosongkan untuk investasi. Jadi properti itu memang untuk tinggal, bukan buat dibeli dan dijadikan komoditas investasi. Iya, kalau investasi main saham aja. Oke. Jangan main properti, karena properti orang butuh. Ketika harganya naik dan tidak terbeli karena orang-orang yang berduit pada beli rumah, ya susah jadinya. Akhirnya orang-orang yang benar-benar butuh rumah tapi duitnya terbatas pindah ke yang jauh-jauh sekalian. Betul. Itu. Jadi ada 100 orang nggak bisa beli rumah, tapi ada 1 orang yang punya 100 rumah dan dia tidak tinggali, alias dia investasikan. Iya, betul. Itulah dan harganya naik-naik terus kan, karena orang buat jadi main game gitu. Betul. Investment. Dalam kali kayak kita masa kali ini ya. Ya, jadi seperti yang aku bilang, kita itu kalau keluar negeri bukan cuma sekedar kagum-kagum saja, tapi apa yang bisa kita pelajari dan kalau misalkan nanti kita menjadi seseorang gitu yang punya kebijakan, apa yang bisa kita pelajari gitu loh. Jadi studi banding itu sebelum jadi pejabat, bukan setelah jadi pejabat. Apa ada kunjungan kerja. Yang keluar negeri itu loh. Jadi ini kita sambil belajar. Makanya ketika kita keluar negeri lihat samping kiri kanan dan kawan-kawan itu kita tuh sambil kita harus bikin gini ya. Kita harus begini ya. Biar kita jadi maju juga gitu loh. Jadi bukan cuma mengagumi tapi juga memajukan daerah kita sendiri. Memang enggak salah orang panggil beliau Pak Gubernur ya. Paham saya sekarang. Nanti Pak Gub 90. Serius? 90. Mundur ya, yuk. Coba kau nanya, boleh tidak aku nego bentar bang itu? 90 ya? 90 tak? 90 baht. Bisa nego kakak? 90 baht 40.000. Nah, kau lah. Bless kau. Kita dia tinggal si. Aku cinta Malaysia. Malaysia murah-murah ya. Malaysia murah banget. 3 ringgit, 2 ringgit. Oh, ini lebih modern. Dia kasih karcis kayak gini sekarang. Dia ada 2 tipe karcis. Tapi menurut gua wajar. Kenapa? Karena di Bangkok kan transportasi umumnya udah bagus. Jadi ketika Anda mau menggunakan mobil, Anda dikenakan biaya tol yang sangat mahal. Melintasi kota dengan tol itu adalah sebuah kemewahan. Betul. Nah, sedangkan kalau dari kita Bangkok ke apa tadi namanya? Phuket ke Hat Yai kan free terus. Free karena itu kebutuhan jalannya. Bukan kemewahan. Ya karena emang butuh kan transportasi dari Bangkok ke Hat Yai, Bangkok ke Phuket. Jalan sebagus itu gratis. Berarti segala sesuatu yang untuk kebutuhan hidup banyak memang sudah wajar gratis. Digratiskan. Tapi kalau yang ini adalah sebuah kemewahan agar kita lebih cepat di jalan, disuruh bayar. Lihat deh versinya si Bang Rikon dulu deh. Yang mana? Ini versi yang besar lah. Iya disuruh ini. Yang besar. Kanan. Saya yakin. Ini mana ya? Sebelumnya disuruh ini. Sampai ini kali ya. Yang ini benar. Iya. Tuh. Kok naik ke atas sih? Jutak tuh. Salah abisnya, makanya tadi gue bingung kan, ini jalannya kemana? Ini kita udah bayar mahal, privilege mahal, kena macet. Cantik lah, tuh makan tuh satu cak makan tuh. Ya Allah, suruh mereka ikut. Ini masalahnya kita tidak tahu di bahasanya apa ini depan kita, dan Google Maps-nya tadi cuma kiri doang, nggak dibagi lagi ya kan? Ada banyak jalur. Aduh, Kita salah jalan. Buka Wasi aja kali ya. Nah, mau coba. Oh ya, kabar baiknya adalah apa? Kita di hari Minggu, jadi weekend market buka. Kabar buruknya adalah dia tutup jam 6. Gak apa-apa. Sudah mau jam 5.30. Gak apa-apa, udah jam 5.03. Karena dulu Bang Rima pernah datang, tapi pas pasar mati katanya. Iya, tutup. Karena bukan weekend. Sekarang mampu hidup, kita punya waktu 30 menit untuk lihat pasar. Gak apa-apa. Lumayan. Kan emang Anda mau belanja apa sih? Kita kan cuma mau ini. Aku mau just tip, Pak. Oh, oke. Biar aku bisa kaya. Nah, ini stasiunnya nih, ya. Tuh, ini. Oh, sentral stasiunnya. Tuh, lihat. Banyak parkiran kan mobil kan? Ini kok kayak JB Sentral jadinya, lagi dibangun. Jauh banget sentral. Nanti ada stasiunnya, ada tempat parkir mobil yang iya, gede. Iya, itu aku bilang, parkiran luas banget. Dia mobil parkir tinggal naik kereta. Tuh, itu tuh wahana tuh.
naik mobil ngebut. Oh ya, syuting film, Pak. Kalau nggak salah ada kan berita di Jakarta yang tolnya itu putus, dia jalan terus, ya nggak? Bukan di Jakarta, Jawa Timur itu. Itu gimana ceritanya? Kayak gitu juga, putus jalannya kan? Kok bisa naik ya? Oke, kita udah nyampe sebenarnya ya. Jadi Chatuchaknya itu sebelah kiri. Nah ini marketnya. Sebelah kanannya ada mall sebesar itu. Oke. Oh. Nah itu weekend marketnya. Oh ini bagian ya Chatuchak. Yes. Mallnya gede banget, Bang Sue. Bang Sue. Bang Sial kah? Bang Sue Junction. Akhirnya dapat parkir juga, dan memang parkirnya susah, ramai banget. Memang kalau kesini seperti yang gue bilang, mungkin kayak Singapura kali ya, lebih baik kita naik transportasi umum aja. Betul. Ya karena emang Chatuchak ini juga deket kok dari mana-mana. Dulu gue pernah kesini, gue bilang, tapi tutup. Naik apa? Transportasi umum. Naik kereta kita ya, MRT. Kan kami lagi mempelajari trafficnya Bangkok. Apa-apa, kan kita udah naik mobil. Ya pamer sedikit lah. Ini 30 menit lagi tutup ini. Tak sampai. Apa? Yang penting kita bawa Anda lihat Chatuchak pas hidup. Kita ini dulu, sowan dulu sama preman lokal. 2000. Apa bang? Itu bang, foto bang. Ini Garuda. Ini kalau mungkin kalau di Jawa kayaknya patung Doro Polo. Mirip. Bukan Garuda ya mukanya? Bukan. Ini Doro Polo. Yuk, masuk yuk. Emang sini tempat buat belanja-belanja ya. Tapi banyak barang KW-nya juga ternyata. Kayak di mana ya? Bazar gitu sih. Tuh murah-murah, celana 150, baju 180 ya. Ini entah kenapa tiba-tiba jadi ramai mobil pada masuk ya. Apa udah selesai? Udah mau selesai kayaknya, Pak. Wah, konsep gitu. Kayaknya enak tuh. Coconut shake. Langsung dibikin. Wah, tuh. Gulanya 3 ini. Jadi cuma pakai air kelapa, 1 biji doang, 1 sendok doang. Terus es batu 1 ginian. Habis itu ada es krimnya, es krim kelapanya, sama gula 3 kecerutan. Banyak sekali tuh. Oh JJ. Coconut shake. Enak. Tapi gue lihat tadi masukin gulanya banyak, ternyata nggak semanis itu ya. Koko JJ. Cuma bahan-bahan itu doang ya, tapi enak. Chatuchak Weekend Market atau juga dikenal sebagai Pasar JJ adalah pasar akhir pekan terbesar di Thailand, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Berlokasi di Bangkok, pasar ini menjadi surga belanja bagi para wisatawan dan warga lokal dengan lebih dari 15.000 kios yang menjual beragam produk. Meskipun disebut Weekend Market atau pasar akhir pekan, beberapa area memiliki jam buka yang berbeda. Hari Rabu sampai Kamis khusus kios tanaman, buka pukul 7 sampai 6 sore. Hari Jumat dibuka pada malam hari untuk pembeli grosir, pukul 18 sampai jam 00. Dan hari Sabtu sampai Minggu seluruh kios buka untuk umum, pukul 9 sampai pukul 6 sore. 100 baht. 100 baht, 50.000. Coba kita coba. Oh, yang masih baru. Thank you. Can I get more? Thank you. Yuk, coba bareng-bareng. Ini Tobiko. Ya, yang udah dilihat dimakan para artis ya. Oh, Bobon Santoso itu. Mana Bobon Santoso? Belum ya? Silakan, Pak. Mereka nggak fotoin kita ya? Dimakan sama ini bahan itu. Alah. Nggak laku saya di sini. Enak. Rasanya asem. Oh, asam segar. Asam segar ngilangin amisnya. Enak loh. Enak banget. Enak kok. Serem banget.
Memang betul jelek, tapi enak. Baby octopus. Agak menipu sih dalamnya ternyata. Ayo. Alah, Kol. ditipu kita. Dalamnya Dalamnya kol. Gimana makannya? Pala gurita. Nah juga kolnya. Agak mengerikan sih betul. sama berbeda. Ibu mau lagi? Ada telurnya di dalam. Kolnya aja. Ambil aja nih, kosong. Ini udah mulai jam 6, udah mulai pada tutup-tutupan. Dan lihat ini, mobil-mobil itu bener-bener kepake ya, kayak double cabin gini buat warung-warung yang jualan di sini tuh langsung dimasuk-masukin ke dalam mobil, ada yang cuma dirapin doang gitu. Jadi ya ini sangat kepake ini mobil. Bisa buat nganterin anak sekolah, bisa buat belanjaan. Jadi UMKM itu bener-bener sangat terbantu dengan single cabin dan double cabin ya. Mereka nggak suka pakai pickup yang nggak ada moncongnya, semuanya harus ada moncongnya. Cepat udah 20. Nah, 20 udah. Nah, ini. 20. Oh, uang kecil. Udah. Thank you. Oh, hampir dipukul orang tadi, Beb. Bukan, masalahnya kalau aku habiskan ini susah Iya, habisinnya. aku harus tukar secepatnya. Maaf. PW Kombi. Niko, Hotel Niko Bangkok. 28 menit. 26, betul lah, mirip. 16 kilo tak? Kalau tanpa tol gimana? Coba yuk. Caranya? Aku sih lebih senang tanpa tol. Gimana caranya? Nih, Tier 7 tanpa tol ya? Oh. Kita nggak mau memuji-muji tol sih lagi kah? Gak tau ya, di Thailand kenapa kita sering banget beli buah ya? Beda sama di Malaysia ya? Bagus dong. Asal jangan beli buah di Singapura. Oh iya, enggak. Di Singapura apapun kita tak beli, Pak. Even air pun kita hemat di Singapura. Parah. Hari sudah mulai malam, kami balik ke hotel untuk istirahat. Karena nanti malam kami akan dijamu makan oleh Isono-san dan besok kami akan ke pabriknya Furukawa. Kami akhiri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Undang sama Furukawa Battery buat datang ke pabrik mereka yang ada di Thailand. Jadi tadi kita baru masuk ke dalam pabriknya, kita melihat proses. Pertama kali, sumpah, aku naik kapal tuh ke mall. Lucu banget, sumpah. Ini experience yang wajib dicoba.